Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi di pelajaran tematik. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kecerdasan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tema 1B kegemaranku, subtema yang pertama yaitu gemar berolahraga. Di pembelajaran 1 dan 2, sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, masih di subtema 1 gemar berolahraga. Sekarang kita akan belajar di halaman 15. Kalian buka bukunya halaman 15 ya. Nah, hari ini diawali dengan kegiatan Yuda dan Denny yang akan pergi berolahraga bersama. Jadi, ketika Denny sedang berjalan untuk melakukan olahraga, Denny mampir nih ke rumahnya Yuda. Kemudian Denny mengajak Yuda untuk berolahraga. Ada di gambar ini ya, ini gambar Denny mengajak Yuda. Bagaimana cara Denny mengajak Yuda? Nggak boleh loh kalau kita ngajak temen bilangnya gini, ikut gue yuk, pergi yuk ke sana yuk, olahraga bareng yuk sama gue. Nah, nggak boleh seperti itu. Ada cara dan kalimat yang baiknya. Nih, dengarkan. Kata Denny, "Hai Yuda, ayo kita lari pagi." Terus Yuda menjawab, "Baik Denny, tunggu sebentar ya, aku ganti baju dulu." Nah, itu cara mengajak yang baik. Sekarang kalian perhatikan contoh yang lain ya. Di bawahnya ada gambar Badi mau mengajak Dino bermain sepeda. Badi bilangnya begini, "Hai Dino, ayo kita bermain sepeda." Nah, dari dua contoh ini kalian tahu ketika kita mengajak teman bermain, kita harus menggunakan kata ayo dan menggunakan kalimat yang baik. Ingat, saat kita mengajak teman mau bermain, mau berolahraga, atau mau belajar bersama, kita menggunakan kata ayo. Nah, contohnya misalkan, "Hai Arya, ayo kita bermain bersama." Atau contoh yang lainnya, "Hai Fatimah, ayo kita belajar bersama di rumahku." Contoh yang lainnya lagi, "Hai Aga, ayo kita bermain sepak bola bersama." Nah, menggunakan kata ayo itu untuk mengajak teman. Setelah Yuda bersedia menerima ajakannya Denny, kemudian Yuda tidak lupa untuk berpamitan kepada orang tuanya. Jadi Yuda nggak main selonong aja nih, misalnya tahu-tahu pergi. Nanti tahu-tahu mamahnya nyariin, "Yuda kemana ya? Kok tiba-tiba menghilang?" Nah, jadi anak yang baik, walaupun sudah diajak temannya, tapi tetap harus berpamitan kepada orang tuanya. Supaya apa? Supaya sebagai tanda kita anak yang sayang dan patuh sama orang tua. Jadi kita harus tetap nurut. Misalnya nih, ibu kita bilang, "Iya, boleh pergi bersama, tapi pulangnya jangan lama-lama." Atau "Jangan bermain terlalu lama." Nah, kita harus nurut. Kalau dibilang jangan lama-lama, pulangnya jangan kesiangan atau kesorean, ya kita harus nurut gitu, supaya orang tua kita tidak bersedih. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang sikapnya Yuda, kita jadi tahu deh aturan-aturan apa saja yang harus kalian lakukan ketika kalian akan pergi bermain. Tadi ya, berpamitan terhadap orang tua. Kemudian kalau lagi main harus hati-hati. Terus kalau orang tuanya pesan atau mengingatkan kita, kita harus nurut dan patuh. Terus kalau main tidak boleh sampai larut atau berlama-lama, takut orang tuanya jadi khawatir. Nah, sekarang di gambar yang sebelahnya nih,
halaman 17 ada macam-macam lagi gambar olahraga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 macam jenis olahraga. Yang pertama apa ya? Renang. Yang kedua basket. Yang ketiga sepak bola. Yang keempat badminton. Kelima sepatu roda. Keenam kasti. Ketujuh lompat jauh. Kedelapan lari pagi. Kesembilan bola voli. Nah, dari 9 gambar ini kira-kira mana jenis olahraga yang kalian sukai? Nah, kalian boleh beri tanda ya, kalian lingkari nanti. Boleh pilih 3 jenis olahraga yang kalian sukai. Nanti kalian lingkari ya di gambar ini ya. Setelah asik bermain, asik berolahraga, kemudian kembali lagi ke rumah dan jangan lupa untuk belajar. Nah, selanjutnya kita mau belajar matematika nih. Kita akan menghitung banyaknya benda dan menjumlahkan banyaknya benda. Ada di buku kalian halaman 20. Nah, ini nanti kalian bisa kerjakan sebagai latihan di rumah. Kalian hitung, nah ini jumlah anak yang ada di gambar ini ada berapa. Kemudian ini juga anak yang ada di gambar ini ada berapa. Terus gambar kok ini ada berapa. Terus gambar bolanya ada berapa. Dan gambar fluidnya ada berapa. Nanti kalian tuliskan di lingkaran yang kecil ini. Jangan lupa untuk dikerjakan ya sebagai latihan kalian. Nah, kemudian kalau di sebelahnya ini tentang penjumlahan banyaknya benda. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar penjumlahan kan? Jadi kalian hitung dulu bendanya satu-satu. Kemudian kalian jumlahkan dan letakkan di kotak bawahnya. Sama ya, ini seperti yang lain juga. Kalian bisa kerjakan dengan teliti, hitung pelan-pelan aja supaya nggak salah ngitungnya. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat. Kalau sebelumnya kita sudah tahu manfaat berolahraga itu membuat tubuh kita menjadi sehat, lalu sekarang kita tahu kalau kita tidak berolahraga, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Nah, di pembelajaran keempat ada sebuah cerita tentang Dino yang jarang sekali berolahraga. Kenapa ya? Dan apa akibatnya kalau Dino jarang berolahraga? Dino jarang berolahraga. Tubuh Dino mudah lelah. Saat diajak berlari, Dino tidak kuat. Berolahraga sangat penting. Berolahraga harus dilakukan dengan teratur. Berolahraga menyehatkan tubuh. Otot dan jantung kita menjadi sehat. Nah, itu dia. Jadi pas Dino diajak lari sama temennya, Dino menyerah. Dino tidak kuat karena Dino tidak pernah berolahraga. Supaya tubuh kita tetap kuat dan sehat, maka olahraga harus dilakukan secara teratur. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk otot dan jantung kita nih jadi sehat dan kuat. Siapa yang mau punya tubuh kuat, sehat? Ayo kita berolahraga. Nah, di halaman selanjutnya yaitu di halaman 24, selesai berolahraga, apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan lupa untuk meminum air putih yang banyak. Meminum air putih juga salah satu cara kita untuk merawat tubuh. Boleh nggak sih? Kalau selesai olahraga itu kita minumnya minum es sirup. Boleh nggak kalau selesai olahraga kita minum minuman kaleng? Nggak boleh ya, karena minuman-minuman itu tidak sehat. Yang boleh kita konsumsi atau kita minum dan makan sesudah selesai berolahraga itu minuman menyehatkan seperti air putih, teh manis hangat, susu, dan buah-buahan. Nah, itu baru bisa bikin kalian jadi sehat. Dan pesan ibu guru, jangan sampai kalian tidak minum air putih ya. Kalian harus rajin minum air putih. Bangun tidur, sebelum tidur, supaya tubuh kalian selalu sehat. Selain berolahraga, membuat tubuh kita bergerak, olahraga juga bisa membuat tubuh kita menjadi lentur. Lentur tuh apa sih? Lentur tuh maksudnya lebih lemas, tidak kaku. Nah,
jenis olahraga apa ya yang bisa membuat tubuh kita menjadi lentur? Kalian bisa buka bukunya di halaman 26. Ada permainan atau olahraga menggunakan alat yang bernama simpai atau hula hoop. Bentuknya bulat ya, dan dimainkannya diletakkan di pinggang, kemudian kita goyang-goyangkan. Nah, selain untuk berguna sebagai kelenturan tubuh, juga berguna untuk menjaga keseimbangan. Jadi kalau yang sudah hebat nih main hula hoopnya, dia akan tetap di pinggang, tidak jatuh gitu. Nah, itu juga sangat bermanfaat untuk tubuh. Jadi kalau misalnya kalian di rumah punya hula hoop atau simpai namanya, kalian bisa gunakan tuh untuk berolahraga. Ingat, simpai digunakan untuk jenis olahraga yang berguna untuk melatih kelenturan tubuh. Baik anak-anak semuanya, kalau begitu sampai di sini dulu materi pembelajaran ketiga dan keempat kita di subtema yang pertama, gemar berolahraga. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.